Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisyana Mirzah Dinela dengan NIM 2211 030500002 dengan prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian komprehensif. Pertanyaan yang pertama, mengapa sedekah termasuk dalam rukun Islam? Apa makna dan implikasinya menurut Al-Quran dan Hadis? Sebelumnya perlu saya garis bawahi bahwa sedekah itu bukan termasuk dalam rukun Islam, akan tetapi bisa menjadi bagian dari rukun Islam lewat zakat. Sedangkan zakat sendiri itu merupakan sedekah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Sementara sedekah yang biasa itu sifatnya hukumnya hanyalah sunnah. Seperti dalam surat Al-Taubah ayat 109 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, dari ayat Al-Quran dan juga hadis yang sudah saya sebutkan tadi dapat diambil makna bahwa sedekah itu dapat membersihkan hati kita dari sifat pelit. Selain itu, sedekah dan zakat juga dapat membersihkan harta kita, di mana ada sebagian hak orang lain di harta kita. Jadi sedekah dan zakat itu dapat membersihkan harta kita. Kemudian selain itu, dengan zakat dan juga sedekah dapat membuat hubungan sosial kita dengan manusia itu menjadi lebih baik. Kemudian implikasinya, dengan zakat hidup kita menjadi lebih tenang, rezeki kita juga menjadi lebih berkah, serta sesama umat Islam kita juga menjadi saling peduli. Selanjutnya, soal yang kedua, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa bentuk dan nama aliran-aliran tersebut, semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Baik, aliran di masa lalu itu sangat banyak, namun di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada aliran Mu'tazilah, di mana aliran ini mengutamakan akal sebagai sumber utama pemahaman agama, bahkan di atas wahyu jika terjadi pertentangan. Nah, saat ini tidak ada kelompok resmi yang mengatasnamakan Mu'tazilah, namun cara pemikiran mereka itu masih ada hingga saat ini. Adapun cara pemikiran mereka yang masih ada di Indonesia hingga saat ini adalah pemikiran Islam liberal, modernisme Islam, atau kelompok intelektual progresif. Kemudian yang kedua ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk pemimpin muslim yang zalim. Jadi aliran Khawarij ini menganggap pemerintahan selain yang mereka akui itu adalah kafir. Nah, di saat ini tidak ada kelompok resmi yang mengatasnamakan aliran Khawarij ini, namun masih ada ciri-ciri yang sering muncul. Contohnya itu kelompok ekstrem radikal yang mudah mengkafirkan muslim lain dan menghalalkan kekerasan atas nama agama. Atau contohnya itu kelompok-kelompok yang sering terlibat aksi teror. Nah, kemudian aliran yang ketiga ada aliran Asy'ariyah. Nah, aliran ini merupakan aliran teologi dari Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang muncul sebagai upaya untuk mengambil jalan tengah atau wasatiyah dalam perdebatan sengit antara kaum rasionalisme atau Mu'tazilah yang terlalu menggunakan akal dengan liberalis atau ahlul hadis yang cenderung menolak penggunaan akal dalam masalah teologi. Nah, Asy'ariyah ini adalah aliran yang hidup paling kuat di Indonesia. Contohnya seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah yang sifatnya itu moderat dan mengedepankan jalan tengah teologis. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu makna dari hadis ini. Jadi, di zaman sekarang ini ketika kita sedang melakukan kebaikan atau kebenaran, maka akan terasa sangat berat, penuh tantangan, dan bahkan kita akan cenderung dikucilkan oleh lingkungan kita. Contoh sederhana kegiatannya adalah ketika kita sedang bermain dengan teman-teman kita, lalu kita mengingatkan untuk sholat, maka biasanya kita akan dicap oleh teman-teman kita sebagai sok suci, sok benar, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain ketika kita sedang melaksanakan ujian, lalu kita melarang teman kita untuk mencontek, itu biasanya teman-teman kita akan mencap kita sebagai orang yang sok benar, orang yang sok mengatur, dan lain-lain. Kemudian ada juga misalnya kita melarang teman kita untuk melakukan manipulasi terhadap hasil penelitiannya, namun
saran dari kita tersebut malah ditolak dan kadang kita justru malah dikucilkan dari lingkungan kita, dianggap menjadi sebagai anak yang sok benar, dianggap sebagai anak yang sok suci dan lain-lain. Jadi memang di zaman yang sekarang ini menegakkan kebaikan dan kebenaran itu akan terasa sangat berat, seperti dalam hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah pria beserta bacaannya. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladziina tawaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum bacaan dari surat Al-Fajr dari ayat yang pertama. Yang pertama ada Al-Qamariyah, Madu Tabi'i, Idgham bi Gunnah, Asy-Syamsiyah, Al-Qamariyah, Madlin, Madu Tabi'i, Al-Qamariyah, Madu Tabi'i, Idgham bila Gunnah, Madu Tabi'i, Mad lazim mukhaffaf kilmi, Madlin, Al-Qamariyah, Madlin, Madu Tabi'i, Al-Qamariyah, Madu Tabi'i, Madlin, Al-Qamariyah, Mad lazim mukhaffaf kilmi, Mad tabi'i, Al-Qamariyah, Mad lazim mukhaffaf kilmi, Madlin, Idhar syafawi, Madlin, Mad tabi'i, Gunnah, Al-Qamariyah, Mad lazim mukhaffaf kilmi, Al-Qamariyah, Ikhfa, Mad tabi'i, Mad silah qasirah, Mad tabi'i, Mad jais munfasil, Gunnah, Mad jais munfasil, Mad tabi'i, Mad silah qasirah, Mad tabi'i, Mad jais munfasil, Mad tabi'i, Al-Qamariyah, Mad arid lisukun, Mad tabi'i, Mad jais munfasil, Mad tabi'i, Al-Qamariyah, Mad arid lisukun, Mad tabi'i, Asy-Syamsiyah, Mad tabi'i, Idgham bila Gunnah, Mad iwad, Mad tabi'i, Al-Qamariyah, Mad tabi'i, Idhar halqi, Mad iwad, Mad jais, Mad tabi'i, Al-Qamariyah, Ikhfa, Mad iwad, Mad wajib, Al-Qamariyah, Ikhfa, Mad iwad, Mad wajib, Madlin, Iklab, Gunnah, Madlin, Idgham bi Gunnah, Al-Qamariyah, Ikhfa, Gunnah, Madu tabi'i, Madlin, Madu tabi'i, Madlin, Idgham bila Gunnah, Madu tabi'i, Mad silah tawilah, Madu tabi'i, Mad silah tawilah, Mad jais, Asy-Syamsiyah, Gunnah, Al-Qamariyah, Gunnah, Mad jais, Madu tabi'i, Idgham bi Gunnah, Qalqalah surah, Madu tabi'i, Qalqalah surah, Madu tabi'i, Gunnah. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq, Al-Ma'un, dan Ad-Duha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan niat dan gerakan-gerakan dari tayamum. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala.